Selamat pagi nasabah UOB yang terhormat. Kita berjumpa kembali dalam UOB Investment Insight edisi bulan Mei 2026. Pagi ini sudah hadir bersama kita Ibu Lilis Setiadi, CEO dari PT Batavia Prosperindo Asset Management. Terima kasih atas kehadirannya Bu Lilis. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi pada para nasabah UOB yang terhormat. Oke, kita mulai bincang-bincang kita hari ini ya Bu ya, mengenai kondisi pasar. Ya. Nah, kita melihat setelah pertengahan bulan April di mana terjadi gencatan senjata, pasar itu sudah pricing out kondisi yang ada, dan juga kalau kita melihat hasil keuangan perusahaan Amerika Serikat kuartal 1 2026 sebenarnya cukup bagus gitu ya Bu ya. Nah, apakah ini menandakan bahwa sebenarnya sentimen pasar global itu sudah membaik? Ya memang pertama kita harus tahu bahwa pasar keuangan itu cenderung bergerak lebih cepat atau kita panggilnya forward looking terhadap informasi ataupun berita yang menunjukkan suatu tren atau arah tertentu. Nah, jadi memang kita lihat kenyataannya Amerika, Israel, dan Iran itu kan mempunyai willingness ya untuk duduk dan bernegosiasi untuk melihat kemungkinan untuk mencari solusi terhadap konflik ini. Jadi pasar keuangan itu bereaksi sekali lagi forward looking terhadap hal tersebut karena melihat adanya potensi deeskalasi dari konflik yang ada. Tapi bukan berarti resikonya itu sudah tidak ada, karena kita sama-sama tahu kedua belah pihak ini mempunyai perbedaan pendapat yang cukup besar, terutama dalam dua hal, yaitu Selat Hormuz, masa depan Selat Hormuz, dan juga nuklir. Nah, kita harus sadari bahwa resiko-resiko yang nyata itu seperti contohnya dengan berkepanjangannya Selat Hormuz ini ditutup sehingga supply berbagai barang terjadi disrupsi. Ini tentunya meningkatkan potensi resesi global dan juga memberikan peningkatan resiko terhadap perkembangan dari ekonomi global. Oh, baik. Nah, kemudian kalau misalnya kita bicara mengenai Indonesia sendiri, ya, kita melihat bahwa MSCI itu di minggu ketiga menyatakan bahwa di bulan Mei nanti mereka tidak akan menambahkan saham baru dan tidak akan mengupgrade ke indeks mereka. Nah, kemudian kalau misalnya kita bicara apakah ini berarti ke depan pasar Indonesia itu tidak memiliki potensi? Ya, memang press release dari MSCI kemarin tuh hasilnya lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Ya, jadi sampai sekarang ini kemungkinan untuk Indonesia itu di downgrade ke pasar frontier menjadi relatif kecil. Jadi selanjutnya apa yang akan MSCI lakukan? Mereka akan melakukan assessment terhadap data-data yang sudah dipublikasikan oleh regulator kita. Baik itu kita bicara OJK, IDX maupun KSEI. Dan MSCI juga akan memintakan pendapat dari pelaku pasar dan investor terhadap hal ini, baru kemudian mereka akan memberikan pengumuman terhadap review yang akan dilakukan di bulan Juni tahun ini. Nah, sementara untuk saham-saham yang masuk dalam high shareholding concentration dan juga penyesuaian free float untuk saham yang kepemilikan sahamnya di atas 1%, itu kita melihat dalam jangka waktu dekat mungkin terjadi potensi outflow berkisar 2-3 miliar US dollar, tapi itu masih sesuai dengan ekspektasi pasar. Jadi tekanannya masih ada dalam jangka waktu pendek, tapi secara jangka waktu panjangnya harusnya review ini memberikan dampak yang positif terhadap pasar Indonesia ya? Ya, kita lihat nanti bagaimana pendapat dan pengumuman yang akan keluar di bulan Juni. Tapi minimum dengan semua adjustment yang ada, outflow masih mungkin terjadi 2-3 miliar US dollar. Jadi betul seperti tadi Emil sampaikan, ini akan masih memberikan tekanan jual ya ke pasar saham kita, tapi bukan angka yang masif atau di luar ekspektasi pasar. Sudah masuk dalam perhitungan pasar. Baik. Jadi sebenarnya waktu yang baik juga untuk bisa mengakumulasi di harga yang murah ya. Betul, bisa dilakukan walaupun kita sarankan tidak dilakukan secara terburu-buru atau sekaligus, karena kan masih banyak variabel yang bergerak. Betul. Mungkin dilakukannya secara apa tadi yang biasanya dollar cost averaging ya. Nah, kalau misalnya kita melakukan dollar cost averaging dengan kondisi market yang sekarang, apakah ada sektor tertentu dan apakah ada rekomendasi ya Bu ya untuk produk dari Batavia yang bisa mengakomodasi kebutuhan nasabah di kondisi saat ini? Iya, kalau kita bicara sektor mungkin ada 3 sektor yang kita cukup punya preferensi sekarang ini. Jadi kita bicara consumer staples,
basic materials, dan healthcare. Hmm. Kalau consumer staples kita melihatnya selain valuasinya menarik, juga ini merupakan salah satu sektor yang mendapatkan tambahan permintaan. Jadi ada benefit di situ ya, ada tambahan permintaan dari program seperti contohnya MBG. Kemudian kalau kita bicara basic materials, kita lebih fokus di sini metal. Jadi harga komoditas metal ini relatif stabil di tengah-tengah peningkatan resiko geopolitik, dan untuk beberapa tahun ke depan tren globalnya pun cukup mendukung, cukup menopang untuk stabilitas dari permintaan metal ini, terutama dari beberapa hal seperti contohnya perkembangan yang pesat di artificial intelligence atau AI. Ya. Kita bicara di sini power, baterai, kemudian hardware gitu ya. Kemudian juga ada transisi ke renewable energy, dan juga memang secara tren global ada peningkatan defense spending gitu. Jadi itu semua cukup mendukung demand atas metal ini. Sementara kalau untuk yang healthcare, kita melihatnya ini merupakan salah satu industri yang defensif terhadap gejolak ataupun siklus aktivitas perekonomian yang bergerak. Tapi sektor ini juga tetap masih mampu menunjukkan adanya potensi perkembangan ataupun peningkatan atas kinerja finansial. Jadi kita memang lebih resilient. Suka, iya. Nah kalau bicara produk, mungkin produk kami ya, Batavia itu yang tersedia di UOB salah satunya yang bisa mencerminkan preferensi kita terhadap tiga sektor ini. Produk kami yang fokus di Big Caps, yaitu Batavia Dana Saham. Ini reksadana saham, artinya minimum 80% diinvestasikan di saham, dan fokusnya memang di saham-saham yang berkapitalisasi besar. Dan dengan kondisi seperti ini kami melihat preferensinya ketiga sektor tadi, namun mempunyai cukup kelincahan di dalam melakukan rotasi atas sektor-sektor yang memang entah itu kita mau bicaranya defensif ataupun kondisi market yang menjadi bullish juga dia bisa berotasi ke sektor lain. Ini kelincahannya tetap ada walaupun fokusnya di big caps. Oke, baik. Terima kasih Bu Lilis untuk penjelasannya. Oke, demikian perbincangan kita hari ini, Bapak dan Ibu sekalian. Silakan menghubungi klien advisor Bapak Ibu untuk mendiskusikan lebih lanjut mengenai rencana investasi bersama UOB Indonesia. Salam sehat dan sampai jumpa dalam UOB Investment Insight berikutnya.